Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icapi puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa salam sengaja saya ulang 2 kali? Karena sesungguhnya salam itu ada 3 macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya barusan, sunnah hukumnya bagi saya. Akan tetapi yang mendengarkannya tentu wajib menjawabnya. Akan tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Yang kedua ada juga salam yang haram dijawab. Yang mana salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah dari komeno di pajama sempajan. Pak yang mana na imangi dia na tu sempajan ko din na barsalan. Tetapi upan nama barsalan ipu ima diolo. Nama peto segi di mul di makan waalaikumsalam. Tentu batal to si sempajan tak, karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga lain lagi, ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan salam itu? Ternyata salam kita ketika ziarah kubur. Karena kalau kita ziarah kubur, disyariatkan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya alal kubur. Maka tosi komate tosi tomate. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Nama Ustaz Larito. Maka dibaca ada Pak Ustaz Cauki. Engkau makalalai. Bapak Ibu yang berbahagia. Kak Agus maaf atas keterlambatan saya. Nasabah saya sontak juga sedikit. Begitu dari kemarin malam ditelepon maka dekat insyaallah I'll be there. Wah sekolah kan antah mayani. Jadi lo kan aku mana dia gak ada tahu. Bapak Ibu yang berbahagia. Saya telepon Pak, dia tidak jawab, mungkin sibuk. Saya telepon ke Asma Nakani, lo kan dijemput tapi malabun. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ini saudara-saudara saya, sahabat karib saya. Mapa mula beliau, Asmawati Genda, Ansaruddin Genda, itu teman sekolah saya. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi pertama-tama tadi saya mohon terlambat, keterlambatannya tentu bukan tanpa alasan. Alasannya tersandung pada sebuah pantun. Tolong dibantu cakepnya. Kain batik panjang sebelit, mari buat tali timba. Kalau bukan jalan berbelit, dari tadi saya tiba. Bapak Ibu yang berbahagia. Jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ia naruh ada si patok pada ripuada idi umat selenge. Tulis syukur oleh Allah Taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Ketika wahyu tentang emas dan perak Allah turunkan ke permukaan bumi ini, salah seorang sahabat Rasul bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, kami tahu emas dan perak itu adalah benda yang mahal harganya. Bagaimana mungkin kita ini orang yang miskin mampu memilikinya?" Akan tetapi Rasul belum menjawab, dia tambah pertanyaannya kepada Rasul. "Ya Rasul, apakah ada amalan atau ibadah yang apabila kita kerjakan nilainya di sisi Allah masuli angkeunana ia ulawangi?" Mete Nabi maka ada 2. Yang pertama adalah qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua adalah lisanan zakira, lidah yang berzikir. Ternyata 2 amalan ini, bersyukur dan berzikir, nilainya di sisi Allah lebih mahal ketimbang perak. Jamaah tazkirah berbahagia. Apa yang dimaksud dengan tazkirah yang kita kerjakan malam ini? Tazkirah itu adalah berkumpul dalam satu tempat, namun kita berada dalam keadaan berduka. Dan semua yang hadir dianjurkan memberikan hiburan serta kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Arasad bin Genda. Akan tetapi esensi pertemuan kita malam ini yang pertama adalah istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hilaf, salah dan dosa yang almarhum telah perbuat semasa hidupnya. Namun terkadang tuan di sosial media sebagai manusia biasa terkadang kau angkat kasih TV kak, buka-buka di dalam perjalanan di riasan Facebook, terkadang saya menemukan sebuah caption postingan terlalu singkat bagi saya. Ada captionnya, maka dia bawa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Titik nih, tentu penasaran kak. Maka dia juga mati. Begitu komentar di bawah saya buka, wih macet di mana Pak Kutanana kau? Iga mati, siapa meninggal? Bapak dia berbahagia. Nah, apa salahnya kita beramal ibadah melalui sosial media?
kung kamu aku tenangi maka dia mati. Bapak yang berbahagia, tentu komentar di bawah maka mana amin. Amin. Ingat, doa yang diaminkan oleh minimal 40 orang, tidak ada hijab, tidak ada halangan. Doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatlah keluarga kita sampai ke negeri. Jadi itu esensi sebenarnya tazkiratul maut, adalah memberikan doa, memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hilaf salah dan dosa orang yang sudah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah meninggal masih banyak harapannya kepada kita yang masih hidup. Yang pertama salah satunya adalah istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal membutuhkan, lebih-lebih kita yang masih hidup. Ternyata ada rahasia istighfar. Di setiap selesai kita sholat, kata Rasul, setelah salam ke kanan dan ke kiri, tunggu sebentar. Lalu apa yang diucapkan? Astagfirullahalazim 3 kali. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kita yang masih hidup juga dianjurkan istighfar. Karena istighfar itu manfaatnya ada 2. Ada manfaatnya di dunia dan ada manfaatnya di akhirat. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, ya kok bapak-bapak uraguka sedikit, tetapi ku ibu-ibu mesti dapat amanah yang Sayyidul Istighfar. Nah, sebab anggota majelis talim, itu anggota majelis talim wani Jumat zikir, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya dengarkan itu juga membaca doa Sayyidul Istighfar pagulunda tobae. Angka maku tanah ustaz, ya manakah itu dan apa padilanya? Kenapa sangat dianjurkan itu Sayyidul Istighfar? Kata Rasul, selanjutnya setelah istighfar itu maka nabita nigi acai di waktu subuh dan meninggal sebelum maghrib dijamin penghuni surga. Dan barang siapa yang membaca setelah salat maghrib dan meninggal sebelum subuh dijamin penghuni surga. Bapak yang berbahagia, tadi ibu dia pernah menemui Sayyidul Istighfar, tolong disambung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, ibu-ibu napal amanah saya. Apa yang berbahagia? Ya, bapak-bapak aja tadi tes pasti lebih nahapal lapihan. Bapak ini oh, dites tuh puah. Nurat tuh puah dites. Ya, Allahumma anta rabbi. La ilaha illallah. Bapak cucu masa bukan tadi. Yiro dingir intonasinya la ilaha. Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, Ustaz malam TV kasat dingiro, digagaw di disco, digagaw di maponco-ponco, masih bisa. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. We Ustaz mapari-parika, odi mo pag maponco na yiro, maka dekatan dia tentu. Ternyata masih ada kata Rasul, astagfirullahalazim. Malam TV mo ba yiro? Engkau mo maponco, astagfirullah. Ustaz, engkau mo ba maponco odi nagata? Pati ulit yung mga dasaga. Bapak, may katuwa na rin may astaga. Ayan, natatumpo siya di astaga. Bapak, yun dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau saya melirik ke kanan, mendominasi Ibu adik, nasa bahaya, mami, kumakun rima to. Ya, bini, kumakun rima to. Herang itu nabita. Ya, agak pahirangin nabita, jadi pahirangin nabita. Waktu na di bawah jalan-jalan melihat neraka. Kebanyakan penghuninya adalah wanita. Selain daripada wanita adalah perempuan. Bapak dia berbahagia. Akhirnya kasih makun repuan yang legal ada tamak. Padahal magampal ada kalau tamak suruga. Ibu tak catat memang di kalau mana kita tamak suruga. Dia matu kulisuk ide nalo kalaki tamak kelingi caramai matu kuloki matindro. Bapak dia berbahagia. Makin nabita almar'atun iza sallat khamsaha wasamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulul jannata min aibabi sya'at min ababil jannah. Makun raya ibu kalau tama suruga magampang. Apa bawa na tigau catane meni rakan sekarang video saya. Apa dia berbahagia? Yang pertama, iza salat amsaha masam pajan 5 waktu. Bagaimana, aman? Ya, kita tunggu selanjutnya. Bapak dia berbahagia. Yang kedua, iza sama syaraha berpuasa di bulan suci Ramadan. Aman, alhamdulillah. Yang ketiga, wahafizat farjaha menjaga kehormatannya, tidak meninggalkan rumah tanpa menutup auratnya. Aman. Yang keempat, wa ata'at zawjaha, naturusi perintah lakaina. Alhamdulillah. Aman. Aman tadi bapak-bapak maka tidak aman. Bapak Ibu
Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, boleh kami ceramah di Masjid Nur Bahari Nabire Smokers Provinsi Papua Tengah. Bukan rumah Katoba Idul Fitri. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi waktu tak biasa masa Safari Ramadan, milu permisi menang Kampung Bupati. Sepatu di pati lubu elibut nah hati jadwal ku kunro. Ya maka dia aman Pak Ustaz. Bapak Ibu yang berbahagia. Lo kena kunro buat di Nabire, mega taugi. Mega taugi kunro. Nah, begitu saya mau keluar dari masjid, nah saat matu ku elei, matel Idul Fitri nih. Tiba-tiba mengresi protokolnya, maka di ceramah terakhirnya Pak Ustaz Mapatoba, tolong sampaikan dulu ceramah terakhir. Jadi pada lihat capu nih konsepku kasih, ya Pak Pura nih lali juga mana ternyata kamu apa lagi tambahan ceramah terakhir subuh. Takut yang gerangi hadis itu nabita. Kita ruang ceramah, pura nama ceramah, lo nak berde, lo kena sapa sambil aku kucing di WC. Tak kemana makun rek cantik apa, Bapak dia menuju ke saya, nak ada pirika kuat, nak ada pirika, ma berseleng. Assalamualaikum Pak Ustaz, ya ubali berseleng tapi soroto sih kak, aku mah itu kasih tumpu kak. Maka ada waalaikumsalam. Maka ada Ustaz mana ke soroki, maka ada Dimeter CCTV. Bahaya tuh si padoki, Ustaz, ternyata apa murid nak, itu bahaya anak kok Ustaz, salah kedo, mengkarakangi, nasabarkan, mengganti viral. Nah, pero salah kedo, di pada kedo salah. Bapak, paham kamu tuh Ustaz kedo salah. Baca badega kedo salah, dega di kerja di Kabupaten Pati. Bapak, tanda podo ko ni rumagang, kajian na tubo ni. Bapak kasih di siri. Iya Bapak. Mamu cepakan na 2 minggu. Mamu cepakan na 3 na ada jalan. Iya, kalau memang tidak mampu Bapak Ibu yang berbahagia, please silakan. Bapak Ibu yang berbahagia, maka di rumah kundai, tangai cantik-cantik dapat dia berbahagia. Maka dia Ustaz nanda kuming kelinga cara mata denre keakaran nanda iki maka dia Ustaz mat tentu ya dia menodika tama suruga kasika menengka abal apa tuh maka dia cara mata denre maka dia kalau tama suruga pabana tigo maka dia kaaga ku dengeran nomor 1 di masem pajang matoka Ustaz nomor 2 anggapi mapuasa kurang mana mapuasa matoka Pak Ustaz yang ketiga anggapi nasa menjaga kehormatan elo di madunu we matana mundur mamaku dari kali sepo ya to si maku tanah kadaka yete guys namo patentu mani ale mo di tama suruga maka dia nomor apa Pak Ustaz maka ada nomor apa itu si perintah laki Pak Ustaz nah masalah iya deh bukan laki Ustaz mati balik sabar aku aja dia mau gombal bayangkan nanti nih kuni mohon maaf saya bukan Ustaz gampangan yang udah pindah ke lain hati one by one satu diamali satu dia dire bercanda gua baik Bapak Ibu ya kan tujuan tasir menghibur Bapak Ibu yang berbayar dari itu kata nih Bapak Ibu ya tujuan tasgira adalah menghibur memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah. Wih tadi sedih waktu buat nih iya makasih nandri Ojo yang malu bulu butuh jadi pernah mga ribu salih amali letuga ko tadi sih Bapak Ibu ya angka wiridong mabela to sih di sana kami itu madapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama di istighfar Bapak Ibu terima kasih banyak Kak coba oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu kapan tanya-tanya ke aku sih maka yang ya requestnya maka jangan yang sedih-sedih Pak tadi sedih tapi meneteskan air mata ketika ada keluarga meninggal itu adalah hal yang wajar tetapi Rasul mengingatkan orang yang sudah meninggal sama sekali tidak membutuhkan lagi setetes air mata pun dari keluarga yang ditinggalkan. Lalu apa yang dilakukan orang yang sudah meninggal? Yang pertama tadi adalah istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup dianjurkan oleh Rasul, kupur koma sempajak istighfar 3 kali. Apa manfaatnya? Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Doa yang pertama-tama dimintakan Nabi Nuh kepada Allah untuk umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalimat pertama yang Nabi Nuh mintakan umatnya kepada Allah adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaatnya memohon ampun kepada Allah? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan, melimpahkan air hujan dari langit. Apa yang berbahagia? Air hujan yang bagaimana? Karena semua air hujan adalah rahmat. Engkau protes Ustaz, mungkin tidak semua air hujan itu rahmat. Karena ada juga air hujan membawa bencana. Ada juga air hujan membawa banjir. Sebenarnya Allah menurunkan air hujan itu adalah rahmat untuk kita semua. Cuma yang membuat banjir adalah ulah kita manusia semuanya. Jalan air dibikin gedung bertingkat, ditutup semua saluran, itu yang menyebabkan terjadinya banjir. Bukan air hujan yang Allah turunkan. Karena yakin dan percaya tidak mungkin Allah menurunkan air hujan sebagai azab untuk hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga,
Apa manfaatnya istighfar bagi kita yang hidup ini sekarang ini di dunia? Kata Allah dalam Al-Quran, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan melimpah ruahkan. Yumdidukum itu bukan beda artinya dengan yursil. Yursil itu menurunkan, tapi Allah menggunakan kata wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan melimpah ruahkan harta benda dan keturunan. Apa selanjutnya kisahnya? Seorang imam yang namanya Al-Hasan Al-Basri sedang duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba jamaahnya datang menyampaikan curhatnya kepada Imam Hasan Al-Basri. Di antara curhatannya ada yang curhat menengkaya mapat ditutu ka iya Pak Imam, menengkaya daleku kasih kurang dibandingkan tetangga-tetangga saya. Kenapa hasil pertanian saya selalu kusut, selalu tidak berhasil? Satu jawabannya Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata memperbanyak istighfar itu apapun yang kita alami di dunia ini, Allah akan menjadi pemberi solusinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal kepada kita yang hidup sekarang adalah khatmil Quran. Kami baca Quran. Apakah kita harus membacanya ini mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas? Kata Rasul, memang manusia sekarang ini ada yang aneh-aneh, ada yang gampang, tapi malah justru yang berat-berat yang dikerjakan. Di antaranya kata Rasul kepada istrinya Aisyah, kata Rasul, Nabi bilang benena ya Umairah, wah istriku yang merah kemerah-merahan pipinya. Kamu tanah budi, maka ada ustaz iruna ditakan denok di bawang asan nabi dena. Nada yipat telarang sesuai dengan ciri-ciri fisiknya. Kebetulan dena nada ditak mencelak-celak pilina. Nah ada ibu-ibu kamu tuh mencelak-celak pilina. Tetapi dulu kapak purai anu makeover. Ya, kenapa coba kue bapak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya Humairah, wa istriku yang kamera-merah pipinya agak makutan. Ustaz, maka tuwa si pilih agi aku bira din aku na yabi na aku mabolong Ustaz. Ya, apa o di kilo maka daya hajar aswat. Itu tuh dikit terlalu jujur. Bapak Ibu, karena semacam jadi ku nabita. Tanda yang mana nabi ko nabita dia cerita. Kureki contoh, nabita selama hidup begitu berjamaah tidak pernah makmum. Imam mati utaru. Jadi kalau toki pikir ero, lo mana kile cayo lo manca jima, si lulu koro pari magannya, bapak Ibu yang berbagi. Tidak semua bapak Ibu yang berbagi. Termasuk tadi itu, ya ku bedena lagi tamak kada humay, macam lami to pilina. Ya ku bedena tamal otok bangin na, aja to, si makada hajar aswa, oh bolok kapu, bapak ini udah kan, mengatakan ini na lepas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ini coba dia malu tamu-tamu caranya. Baik bapak. Ya biasa ada lagi. Di kulo kimat ya biasa ada. Kalau di kamar cara bapak kamu sana tuh mestinya lo kena tandri kalau prostat. Iya, anu lagi pendahuluan. Bapak. Iya, weh manis lius cari dong kumita. Ibu sana transparator. Masa paling sudah. Bapak aja. Tadi pati bunga kakasih. Iya bunga na tunggang. Bapak Ibu yang berbahagia. Sebenarnya itu rodok asma. Halala aja lo halala. Tapi dia nak baraka. Nasa badi pa disuruh ki. Ang kami itu tuh dari sana lain na. Dia mah tuh nak berasal tawa bulata. Dan dita pala isa na buka kagalina. Bapak Ibu yang berbahagia. Awe kacan telur. Tama kini murang ini pelak. Awi malero na parikanto to sa isa. Elon ba din nalupay makadag ka parik akan tanggorin na parikanto. Cugo siyo pa sa matuna. Talo lo mahal. Bapak. Iya suruh kok. Nah halal itu ko di persilaka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Arok. Jadi halal tapi ko di pa disuruh ki diandre denang baraka. Lisuk imatuk sa pamane ki super tetra. Bapak Ibu yang berbahagia. Arok. Halalan tayyiba. Halala nama barakah. Apa dia berbagi? Jadi itu kata Rasul, kata kepada istrinya, ya Umair, la tanami hatta tamali arba'ati asya. Aja gak matin, roh sebelum pigoi 4 perkara. Mudah-mudahan sebentar kita bisa amalkan. Yang pertama, Aisyah jangan tidur sebelum kamu hatamkan Al-Quran untuk dirimu sendiri. Pak Ikan bisa ngimatin rumah teruki. Apa dia berbagi? Jadi kumatin rumah teruki. Tamang hidup itu, matu kumati di patemuki ya Quran. Karena kita sudah hatamkan diri kita sebelum meninggal. Apa dia berbagi? Kata Aisyah, bagaimana caranya ya Rasul? Apa kita harus membaca semuanya satu mushaf Al-Quran? Kata Rasul tidak perlu, cukup ulangi saja 3 kali Al-Ikhlas. Insya Allah pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran satu mushaf.
Kalau insyaallah idoko di matu li subuh ya di samping ketemu tuh Filipina idoko bapak dia berbahagia ya naruh dulu pandongan kalau kematin tuh idoko lisu ya. Yang kedua kata Rasul, jangan tidur sebelum umrah dan haji. Jadi sebenarnya kota liga mungkin apa matindro wendi ki umrah wendi ki haji bapak yang berbahagia. Kata Aisyah, bagaimana mungkin kita ada di Madinah, rukun umrah rukun haji ada di tanah suci Mekah. Pikocek apakah saya harus ke Mekah baru tidur lagi di Madinah? Tidak mungkin bapak ibu yang berbahagia. Kata Rasul, ada yang gampang, tidak perlu yang sulit-sulit. Apa itu yang gampang kata Rasul? Yang kita ucapkan ketika tawaf antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Berapa kali Pak ya Rasul? Kata Rasul, cukup 3 kali kamu ulangi, niscaya pahalanya umrah mabrur, haji mabrur. Ketimbang lo kekimat tawaf di baru-baru yang di Supang Mekah enggak tobone yo bapak dia dia mani tiga ke polisi kali sakit bapak awe coba live streaming kaya baik punya HP na lo kena tanga alak baik Allahumma la baik puang karena terusi pengopi mo puang maka di puang latali ka terusi mo biko iko na sampai amo di gaderes bapak nung itu ya kadang-kadang ya la syarika lak deu pa dua ko pa makade pong latal mabal-bal si ko magi pala bugoncing bocok na kabay magi mulut turun kay mamu di Arafah saya kan litre bonya mo tiwi lo ka di amali untuk apa nasa lo ka amali pelaris jualan pengepi balu-balu berarti engkau mo pa to boleh ada duang isa na pong latal na poli ni pas sukuy agama saleta boleh ni matawa ko kenapa masih ada harapan kepada benda ciptaan Allah apa yang berbahagia. Innal hamda majid pupa puji pun nama nengi po makade si pong latal mo bal-bal si ka magi pala matukuliso ko di amali mapabuting sa jimu di kota ya nakirir ko sa undangan dari sama kada haji no pala baru-baru ko pole denu ki hurupu ha atau hurupu haji di lo na asam mo di undangan nge muka PKP undangan na pada mujokka berarti ko kapuji-puji ato apa yang berbahagia. Nah itu kata Rasul, ada yang gampang tapi sedikit yang mau mengerjakannya, malah ada yang susah, itu orang yang berlomba-lomba bahkan sampai daftar tunggu 40 tahun lamanya. Apa yang bahagia? Pada angka paling magalo. Saya jamin, ya komatu lo kimatindro, tidak perlu kita secara langsung Pak. Degata lo matindro secara langsung sih. Ya, umrah dulu haji dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha degata mapakpuro Bapak Ibu bergan. Jadi insyaallah kuyo dibaca matu dekat lu untuk apalah umrah dan haji sebelum tertidur. Yang ketiga kata Rasul, jangan tidur sebelum kau jadikan orang yang membencimu berbalik menjadi cinta kepadamu. Ini janin rara sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia. Doa kata agama kita. Bagaimana kata Aisyah, bagaimana caranya Rasul? Cukup doakan mereka agar supaya dosanya dimaafkan oleh Allah. Bagaimana tutorialnya? Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pong adam pengemana gitu sana selekuran itu selakunre. Tomatok uran itu mata makunre. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi ternyata ini tutorialnya, doanya Rasul yang ajarkan. Berarti orang yang sudah meninggal masih mengharapkan doa-doa terbaik dari kita yang masih hidup. Karena kalau tidak mereka harapkan, tidak mungkin Rasul memberikan contoh doanya dan semua orang yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Apa itu yang berbahagia? Kemudian yang ketiga yang keempat kata Rasul, jangan tidur sebelum kau jadikan Nabi dan Rasul akan memberikan syafaatnya padamu di yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, kata Aisyah, bagaimana caranya? Kata Rasul, perbanyak membaca salawat lalu kamu tertidur. Apa ibu yang berbahagia? Ya terus kita wesisa. Iya panapa aja mah HP. Nari ko nagpalimatan na HP. Apa yang berbahagia? Ya pada apa aja mah HP kulo batin ko cawi kaska. Bapak Ibu yang berbahagia, maka di subuh pasti dicasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga. Sebelum saya lanjut ketiga, ini menyangkut masalah menghatamkan Al-Qur'an. Kita yang hidup terutama tabe ini mencintai Al-Qur'an. Karena kata Rasul, Al-Qur'an itu syafi'an li ashabihi. Al-Qur'an itu adalah penolong bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya Al-Qur'an? Bukan yang menghafal Al-Quran 30 juz, tapi yang dimaksud dengan sahabatnya Al-Quran yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Maka harapan kita semuanya sebisa mungkin kumelo di masa pajang malam ini Al-Quran di patok kusudukna sajadah biasa kiri ataupun kanan kupura di makbar salih astagfirullah. Sesibuk apapun kita berinteraksilah dengan Al-Quran, karena itu nanti yang menjadi penolong kita. Yang pertama Al-Quran menjadi penolong. Ya kuda dulu baca satu halaman cukup setengah halaman. Ya kuda dulu baca setengah halaman cukuplah satu ayat. Ya kuda dulu baca satu ayat yang penting bagi interaksi cukup satu huruf saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun.
Sadaqallahul azim. Kan yang penting berinteraksi. Bapak Ibu yang berbahagia. Maka kata Rasul, jangan malu untuk beribadah. Kendati pun sedikit. Karena Allah menilai ibadah kita itu bukan kuantitasnya, akan tetapi kualitasnya. Sama halnya dengan bersedekah. Jangan malu ketika tangannya tidak penuh dengan bantuan, akan tetapi tolong keikhlasannya, karena yang dinilai adalah kualitasnya, bukan banyaknya, bukan jumlahnya, bukan kuantitasnya. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi Al-Quran itu adalah penolong. Bagaimana caranya? Supaya keluarga kita ini satu keluarga mencintai Al-Quran. Kita orang tuanya tolong letakkan mushaf Al-Quran di atas meja. Begitu pintu utama kita buka, pandangan pertama tertuju kepada mushaf Al-Quran. Ada 4 benda yang apabila dilihat langsung dapat pahala. Yang pertama, melihat mushaf Al-Quran. Depa di karawai, depa dibaca, napi di tangan, runtuni apalan. Yang kedua, dipandang dapat pahala melihat wajah orang tua. Apa yang berbahagia. Maka yang masih hidup orang tuanya, sering-seringlah video call dengan mereka, kalau tidak sama tempat tinggal. Ya, yang masih hidup orang tuanya, berambillah waktu untuk mengunjunginya. Melihat wajahnya saja sudah langsung mendapat pahala. Yang ketiga, dipandang dapat pahala adalah melihat air zam-zam. Yang keempat, dilihat mendapatkan pahala adalah melihat wajah ustaz. Untuk mana dia pelaku di tangga kak, bapak? Tapi mohon maaf, bukan wajah ustaz, tetapi wajah ulama. Bapak Ibu yang berbahagia, ulama juga itu ada 2 macam. Ada ulama yang baik, ada ulama yang tidak baik. Dan kriterianya ulama ada 3. Ada ulama air hujan, yang kedua ulama mata air, yang ketiga adalah ulama air pam. Apa bedanya? Ulama air hujan, air turun dari langit ke bumi, semua jenis tanaman dibasahinya, tidak pandang bulu, baik rumput yang rendah ataupun pohon yang sedang berbuah lebat, tidak dipilih-pilih, semua dibasahinya. Itu adalah tipe ulama air hujan. Tipe ulama kedua adalah ulama mata air. Ulamanya tidak meninggalkan pondok pesantrennya, tetapi santri yang datang berguru kepadanya. Itu ulama mata air. Yang aneh, yang ketiga, ulama air pam. Apa itu ulama air pam? Air tidak mengalir ke rumah Anda sebelum Anda membayar lunas. Bapak ini yang berbahagia. Ya kan, itu apa di wajah kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi gua pernah ditelepon oleh tapi ini semua kepala murah kan ikut. Nah, transfer. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Saya pernah ditelepon puang oleh ajudan wali kota Samarinda. Iya, masih Pak Amin kala itu. Orang Bone kan beliau. Apa dia berbahagia? Dombi kalau ke ajudan, Ustaz, kapan waktunya ke Samarinda, ini acara halal di halal. Saya diperintahkan oleh Pak Wali Kota Samarinda. Ya, oke, saya buka jadwal. Saya berikan jadwal. Jadi oke nih. Matikan HP ku, etapa modisi pemu. Maka dia Ustaz, anu na pilo waktu tenang. Kada kaagan na roh. Maka dia anu na, kaagan na panesay. Maka dia ampelo na pa Ustaz. Maka dia katabe. Nah, apakah lo menjawab? Tapa maka dia mani, manajemennya Ustaz A minta sekian. Manajemennya Ustaz B minta sekian. Saya bilang jangan samakan saya dengan mereka. Saya ini adalah Hafid Mapatoba. Seumur-umur saya ceramah tidak pernah butuh yang namanya amplop. Yang saya butuh isinya. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu. Butuh apa amplop? Nah dia adalah amplop. Apalagi bulan di kafe matu ini. Bapak Ibu. Ya, ya. Bapak Ibu, maka dia ajudannya Pak Wali Kota. Ustaz dia panas sangat Kak Ustaz. Pak Wali Kota, maka ada masih di kasih ditepuli kapan di sini CDD kasih, maka dari Ustaz panas setengah bawah na Pak Ustaz A minta manajemennya sekian, Ustaz B manajemennya minta sekian. Saya bilang up to you, terserah Anda. Maka dari Ustaz tepung agak, maka ada apa boleh di pada pada kita boleh yang berani boleh istilahnya Pak Yusuf Kalla. Kalau istilahnya Yusuf Kalla, the sooner the better, lebih cepat lebih baik. Tapi kok iya lebih banyak lebih baik. Kamu sedih lompo, Bapak, mega itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi kembali kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Kita orang tuanya yang memberikan contoh. Mana mungkin disuruh anak tamang ngaji, maka apalah kau ini makutu maka telinga orang. Bapak dia berbagi. Kemana-mana kita bawa itu mushaf. Maksudnya apa? Perlihatkan kepada putra-putri kita. Kita apakah itu? Kenapa orang tua saya selalu membawanya? Berarti ada dia. Gagal Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang kedua, berikanlah nama kepada kita semuanya anak-anak kita. Nama yang baik-baik artinya. Supaya macui ampe-ampena. Kebetulan ia puak kasih anakku teluni. Ya binaiku alhamdulillah angka tahun cedi. Ya magi wakil alhamdulillah syukurlah dekat kasih takut ke cedi. Pak dan Cina pun Allah Ta'ala la in sakartum la azidannakum kumusukuruki utambahin aku. Jadi seperti itu harapan saya. Jadi memagan anak-anak ini tata sukuruki puang. Insyaallah tambah ki pun Allah Ta'ala. Apa itu yang dibilang?
Iya Pak janji nak kurangi. Ya, kemudian setelah ada istri seperti itu, mereka dan leta pagi di urani bapak-bapak, kata Pak dengan aku kurangi masa pada subuh. Ya Allah, kendati pun Engkau telah memberikan aku rezeki yang banyak, hindarkan aku dari wanita-wanita yang suka sama COD. Bapak Ibu berbahagia. Nah sampai itu COD pacarku toh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana caranya? Berikan contoh kepada anak kita. Ibu adalah majelis terutama pertama di dalam rumah tangga. Ini kasih urani mesuki mata utaru ini makunda yang akan membimbing, membina anak-anak kita nantinya, sehingga dia mencintai Al-Quran, kalau perlu dia hafiz Al-Quran. Makanya kata orang Eropa, what is the name? Apa sih arti sebuah nama? Tapi orang Islam, nama itu adalah doa supaya macui ampi-ampina, macui karakternya, macui attitude-nya, macui etikanya. Anakku puang ke guruku hadir Yoloku, ya beliau itu adalah guru saya. Cantilah dari Yoloku gue SMA. Ditanya meletu maka gue. Nah, kalau maka meletu maka gue. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tapi berikan nama yang baik artinya. Jero atata puang makunde pertama, warenya asen hafiza Qur'ani, yang berarti penghafal Al-Quran. Alhamdulillah terbukti nama adalah doa. Sejak kelas 3 sanawiyah sudah hatam 30 juz. Alhamdulillah puang, nama yang baik Maci Ampi. Di tahun kemarin tamat SMA puang, berkehafalannya bebas tes masuk di perguruan tinggi negeri, diterima di 2 program studi kesehatan masyarakat dan pendidikan dokter. Berkehafalannya bebas UKT sampai dokter. Apa yang berbahagia haru galon aku makasih anak asan anaknya Maci Ampina hafiza Qur'ani na pala kurangi calon dokter cantik toba. Bapak yang berbahagia siapa tahu ada yang mau taruh. Baik Bapak Ibu habis 30 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan syaratnya habis 30 juz juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua nasanya pun namanya khairun hafiz, penghafal yang baik. Alhamdulillah kelas 2 sekarang pun menuju kelas 3 sanawiyah. Kemarin sebelum Idul Adha, 1 hari sebelum Idul Adha, dia tasbih menghadap pengulangi hafalan mulai juz 1 sampai juz 15, mulai jam 1 malam sampai setelah salat Isya. Ya pada istirahat saja dengan salat. Anak ketiga puan namanya Korea Magista, masternya pembaca. Pas saya hujan tutup dia lahir, maka sekarang sudah kelas 4 SD, dia sudah tasbih juz ke-10. Anak keempat sa telurnya na ako balik. Ay anak keempat deh saja di sekali minda po. Pak udah mani malam po tuh ibu buat aku pada doa kasih aku janji. Nah, belum sempat di USG makanya belum diberikan dipersiapkan nama yang baik. Bapak yang berbahagia. Kemudian selanjutnya Pak 2 dari terakhir yang diharapkan oleh almarhum kepada kita yang hidup sekarang ini adalah ibadah kurban. Ibadah kurban sedekah. Kata Rasul, ya kata sahabat, ya Rasul, inna ummi matat mati na sa indoko na liga orang para na sa lingaka wati ka wasidak ang iro orang para na kata Rasul tasadak dekatelu ayo sedekah apa yang paling bagus ya Rasul? Maka dia Nabi Sakiyalma memberikan air minum. Kenapa di Jazirah Arab dulu yang paling berharga itu adalah air minum, karena tidak ada sumber mata air satu-satunya kecuali air Zamzam. Tetapi ini punya alhamdulillah dan nyami werino kidampu ya sedekah untuk pahalanya arwah almarhum, tetapi nulle angkata konro atau bepah Bapak Ibu yang berbahagia. Sedangkan air air minum saja itu sangat ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dalam bentuk sedekah. Ini dom itu ugi maka dama tampu, padahal esensinya adalah sedekah. Boleh kita kerjakan selama tidak memberatkan Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang terakhir yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal yaitu badal umrah ataupun badal haji. Jadi syaratnya yang boleh menggantikan umrah dan haji keluarga yang sudah pernah menunaikan ibadah umrah dan haji pula. Ustaz, bolehkah orang yang masih hidup dibadalkan haji atau umrah? Boleh. Yang penting kasih macoli umurna palasalasan nih. Emang kata dia pada tujuh pandang lepuni. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya boleh dibadalkan selama dia sudah usur. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya tutup, mari kita mengaminkan dengan ikhlas hati doa istighfar yang akan saya pimpin, dan doa ini kita peruntukkan untuk arwah almarhum Dr. Muhammad Aras Genda bin Genda. Jadi harus ditepubinnya. Ya, nah sebab mereka tuh tahu kuno bikin membaca-baca Ustaz Fatihah jolo lah sebab Al-Fatihah. Nah pakai makan alhamdulillah bil alamin bi alim tambah iya kana bulu iya kana sai. Bapak Ibu yang berbahagia kadang model agar una pakai nah mana kali wakati na baca Al-Fatihah. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi syaratnya kudu disebacara rakna puang habis Indonesia ini kepada yang terhormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Dibaca di alhamdulillah tu wala dalin. Kalau yang jadi yang Fatihah almarhum Dr. Haji Muhammad Aras Genda bin Genda. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu lahu al-Fatihah. Mapakuro cara ano po. Ya, ya Qur'an mati maka dikah Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya kumakun mati maka dikah Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi beda. Qur'an Allahumma gfir lahu makun re Allahumma gfir laha. Jadi kubencong mati
Agak di bawah. Dengan agak bicara. Bapak Ibu yang berbagi hanya ada dua, Allah maghfir lahu dan Allah maghfir laha. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi haji Muhammad Aras Genda bin Genda. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya apapun yang telah saya sampaikan malam ini, jika itu ada benar, tentu rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai manusia biasa. Saya pribadi Abdul Hafid Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilafan dan kesalahan. Rekwa iya naidi sisa lauk kat timo nato syak dampe-dampengeng naton rewuk neng kalinga pasar tomatua reko tarkale malembak sompekmu makan detone gulimmu monana utu angin masulili makasuasu tari marato palajaremu marundu marutu sompekmu balak diroko sabu di tengah dolangeng namu melok sorok gunciri mapot tanang sangadinda tak butuh pirupamu riwirinda ditarai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.